Dan gua penasaran apakah dengan budget sejutaan action cam yang satu ini worth it buat dibeli. So langsung aja gue bahas dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu action cam dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Dan ini namanya Brica Bipro 5 AE3X. Bisa dibilang ini adalah versi lain dari seri AE3S yang dulu sempat populer banget karena harganya terjangkau dan fitur-fiturnya juga banyak banget. Dan untuk yang versi X kali ini juga nggak kalah menariknya karena dia bisa ngasih fitur yang lebih banyak juga. Dan ada beberapa yang di-upgrade dari yang versi S-nya. Kayak misalnya resolusi kameranya itu udah 24 megapiksel, terus layar belakangnya udah pakai IPS dan udah touchscreen juga. Untuk layar depannya juga udah dibikin jadi lebih besar ya. Jadi kalau mau buat dipakai ngevlog, kita tuh masih bisa lihat preview videonya itu seperti apa. Untuk port mikrofonnya juga udah pakai USB Type-C dan dia udah bisa dipakai nyebur di kedalaman 5 meter tanpa perlu dipakein waterproof case. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan kasih lihat di paket pembeliannya dulu. Yang pertama, di sini kalian bakal dapetin mikrofon eksternal, terus ada remote-nya juga buat nanti take foto atau video. Ada kabel charger yang udah pakai USB Type-C juga. Terus di sini kita bakal dapetin action cam-nya. Plus kita tuh masih dapat garansi 1 tahun juga dari Brica dan ada user manualnya. Dan untuk yang terakhir kita tuh bakal dapetin perintilan aksesoris yang lumayan banyak di paket pembeliannya. Kalau untuk harganya, action cam yang satu ini itu kurang lebih ada di sekitaran 1,4 sampai 1,6 jutaan. Oke, jadi kita bahas secara desainnya dulu ya. Jadi kalau gue lihat kurang lebih masih 11-12 lah ya, sama kayak action cam pada umumnya. Cuman untuk di bagian sisinya dia itu kayak lebih ada teksturnya gitu. Jadi pas dipegang kayak begini, feelsnya itu nggak bakalan berasa licin sama sekali. Terus untuk bobotnya juga udah gue cek ya, dan ini masih cukup ringan, ada di sekitar 115 gram aja. Untuk tombol di bagian atas itu ada 2 tombol, ada tombol shutter sama tombol modenya, dan yang di tengah ini adalah LED indikatornya. Terus untuk di bagian sisi kanannya ada 2 tombol juga, arah panah atas sama arah panah bawah. Terus untuk di bagian sisi kirinya dia tuh ada kayak penguncinya gitu ya, dan isinya itu ada slot micro SD up to 128 GB dan port USB Type-C buat charging ataupun buat mikrofonnya. Dan yang terakhir untuk di bagian bawahnya ini ada lubang untuk mountingnya. Kalau kita lihat di bagian layarnya, di versi yang terbaru ini udah pakai dual screen alias layarnya udah ada 2. Buat di sisi belakang dia pakai ukuran 2 inci IPS LCD, udah bisa touchscreen juga. Sama di bagian depannya dia pakai ukuran 1,3 inch IPS LCD. Dan enaknya layar touchscreen kayak begini, kita tuh pastinya bakal jadi lebih gampang ya buat dipakai navigasi, terutama buat gonta-ganti settingan kameranya. Jadi kita tuh nggak perlu effort lebih buat pencet tombol fisiknya. Untuk kameranya dia tuh pakai resolusi 24 megapiksel, dia pakai sensor Sony Exmor R dengan wide angle di 170 derajat. Sama untuk bukaannya dia di f2.8 dan ada fitur AIS-nya juga. Kalau untuk di menu videonya di sini kita bisa rekam maksimal di resolusi 4K 60 fps, 2,7K di 30 fps, 1080p di 120 fps, dan terakhir di 720p 120 fps. Cuma ada sedikit catatan ya, kalau misalnya kita rekam di resolusi 4K 60 fps atau 1080p 120 fps, fitur AIS-nya itu nggak bakal bisa kita aktifkan. Untuk pilihan modenya kurang lebih diisinya seperti ini ya. Di sini ada mode video, ada slowly, loop, lapse, foto, auto, burst, dan terakhir ada timer. Dan langsung saja gua akan coba tes buat hasil perekaman videonya seperti apa. Ini untuk contoh perekaman dari 4K 30 fps, AIS-nya juga masih aktif. Kalau gua aktifin yang 60 fps nya, AIS-nya dia nggak bisa aktif ya, jadi cuma di 30 fps aja. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Kalau gua lihat untuk reviewnya, hasilnya sih agak tersendat-sendat, cuman gua nggak tahu nih hasil aslinya itu seperti apa setelah editing. Kurang lebih kayak gini sih untuk contoh videonya. Dan untuk contoh suaranya, ini gua pakai mikrofon eksternal dari Brica-nya yang pakai USB Type-C itu, cuma ya kabelnya agak ya masih pakai kabel lah, bukan wireless. Hasilnya kayak gini. Ini kondisi siang hari sekitar jam 2 siang. Ini gue coba pakai naik motor. Mantap sih ini hasilnya ya, kalau gue lihat dari videonya ya. Oke, untuk rekaman kalau di resolusi 2,7K 30 fps, AIS-nya ini aktif ya, dan gerakannya masih smooth sih, masih kayak 1080p nya. Cuma gua nggak tahu ya untuk hasil
setelah di editing itu seperti apa. Cuman di previewnya sih udah cakep banget, udah hasil udah bagus, terang juga, kondisinya bagus ini. Kita lanjut lagi, balik lagi ke 2,7K 30 fps. Ini IC gua nonaktifin, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau gue lihat dari layarnya, guncangan ini berasa banget sih. Kalau gue lihat untuk hasil videonya, settingan yang menurut gue paling terbaiknya itu di 2,7K 30 fps, karena kita tuh masih bisa dapat detail yang bagus, terus IC-nya juga aktif, jadi guncangan di video itu bisa lebih keredam dan detail videonya juga nggak beda jauh banget sama yang resolusi 4K-nya. Atau kalau mau lebih ngehemat storage, saran gue bisa pilih rekam di 1080p 30 atau 60 fps aja. Terus ada sedikit tambahan di sini, dia support juga sama aplikasi, dan di sini kita bisa atur settingan dan isinya kurang lebih sama kayak yang ada di action cam-nya. Terus kalau mau mindahin file kayak foto atau video bisa juga pakai aplikasi ini dan transfernya itu via wifi. Cuma saran gua kalau filenya itu nggak mau ke kompres, kalian itu harus transfer filenya langsung dari micro SD-nya. Oke, jadi ini dia kesimpulan gua buat Brika B Pro 5 AI3X. Menurut gua buat di harga sejutaan ya, fitur yang dikasih Brika ini udah super lengkap buat di kelas harganya. Kayak misalnya layar depannya ini berguna banget, entah kita mau bikin vlog, bikin review produk atau kegiatan konten yang lainnya. Apalagi di sini kita udah dapetin remote controlnya juga, sama mic eksternalnya juga di sini udah ada. Dan kalaupun kita ngerasa kayak kurang srek gitu ya sama hasil suara mikrofon eksternalnya atau internalnya, kita tuh masih bisa ganti ke mikrofon eksternal lain, yang penting dia udah pakai USB Type-C. Terus yang paling gue suka dia udah waterproof juga tanpa perlu pakai waterproof case-nya. Di paket pilihannya juga buat di harga segini ini udah banyak banget. Udah ada fitur Ace-nya juga dan hasil videonya udah cukup bagus buat di kelas harganya. Tapi ada satu hal yang nggak gue suka dari action cam yang satu ini, yaitu di baterainya yang masih pakai baterai tanam. Jadi kalau misalnya kita lagi syuting di outdoor terus baterainya habis, mau nggak mau kita harus ngecas dulu atau bisa pakai power bank. Tapi untungnya daya tahan dari baterai ini udah tergolong lumayan awet ya, at least itu masih bisa bertahan dengan penggunaan normal di 110 menit. Oke, jadi gimana menurut kalian soal action cam yang satu ini? Kalau kalian masih ada pertanyaan boleh banget taruh di kolom komentar di bawah. Kalau kalian tertarik sama action cam ini udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah juga. Terima kasih banyak, gue Tony cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, mantap.